Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Di sini saya akan membuat video penjelasan studi kasus. Dikarenakan saya ber-NPM akhir genap, maka saya akan mengerjakan backward chaining. Untuk instruksinya, kita akan membuat studi kasus sistem pakar dengan topik bebas. Komponen sistem pakarnya itu ada minimal 5 fakta awal dan minimal 6 aturan if then. Langsung saja. Nah, dikarenakan saya ber-NPM genap, maka saya akan memilih tema studi kasus yaitu sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode backward chaining. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu backward chaining. Backward chaining adalah metode inferensi yang bekerja secara mundur dari tujuan akhir menuju kondisi awal, yaitu goal driven. Nah, proses ini dimulai dari goal yang terletak di bagian then dari aturan if then. Lalu dilakukan pencarian untuk mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan premis di bagian if. Jika cocok, maka aturan rule dijalankan dan hipotesis pada bagian then disimpan sebagai fakta awal baru dalam basis data. Jika tidak cocok, premis pada bagian if disimpan ke dalam stack sebagai subgoal. Nah, proses berakhir ketika goal ditemukan atau tidak ada lagi aturan rule yang dapat membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal tersebut. Nah, untuk studi kasusnya yaitu saya memilih studi kasus tentang diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan metode backward chaining. Seorang petani mengalami masalah pada tanaman padinya. Ia mengamati bahwa daun padi menguning dari ujung, batang tanaman membusuk, pertumbuhan tanaman menjadi lambat, dan tanah sawit terlihat sangat lembab. Petani ingin mengetahui penyakit apa yang kemungkinan menyerang tanaman padinya berdasarkan gejala tersebut. Nah, di sini ada fakta awal. Nah, fakta awal ini diketahui dari observasi petani terhadap padinya. Dengan kode F1 yaitu dengan fakta daun menguning dari ujung, F2 batang tanaman busuk, F3 pertumbuhan tanaman lambat, F4 ada bercak coklat pada daun, dan F5 ada tanah terlalu lembab. Nah, di sini ada aturan rule atau rule base dengan kode R1. Nah, sistem pakar ini menggunakan aturan dalam bentuk if then untuk menyimpulkan suatu diagnosis. Yang pertama ada R1, yaitu untuk aturannya if daun menguning dari ujung and batang tanaman busuk, then kemungkinan penyakit busuk batang. R2, if daun menguning dari ujung and pertumbuhan tanaman lambat, dan kemungkinan kekurangan nitrogen. R3, if ada bercak coklat pada daun dan kemungkinan penyakit bercak daun. R4, if daun terlalu lembab and batang tanaman busuk dan lingkungan mendukung jamur. R5, if mendukung jamur and kemungkinan penyakit busuk batang dan penyakit yang menyerang adalah jamur busuk. R6, if kemungkinan penyakit busuk batang and kemungkinan kekurangan nitrogen dan perlu pengecekan laboratorium untuk diagnosis pasti. Nah, tujuan diagnosanya atau goalnya itu sistem pakar ini ingin menjawab pertanyaan apakah tanaman padi terserang jamur busuk batang? Nah, di sini ada proses penelusuran dengan metode backward chaining.
Nah, metode backward chaining ini bekerja dari belakang atau kesimpulan ke depan, maksudnya fakta-fakta awal. Nah, sistem akan menelusuri aturan yang bisa menghasilkan kesimpulan, lalu mengecek apakah kondisi pada aturan itu terpenuhi oleh fakta. Langkah yang pertama itu ada cek tujuan. Nah, penyakit yang menyerang adalah jamur busuk batang. Kita lihat aturan yang punya konsekuensi dan ini, yaitu ada di R5. R5 yaitu if lingkungan mendukung jamur and kemungkinan penyakit busuk batang dan penyakit yang menyerang adalah jamur busuk. Nah, jadi setelah kita melihat aturan dari R5 tadi, sistem perlu mencari apakah C1 lingkungan mendukung jamur, C2 kemungkinan penyakit busuk batang. Selanjutnya langkah kedua ini kita bakal mengevaluasi C1 yaitu lingkungan mendukung jamur. Kita cari aturan yang menghasilkan lingkungan mendukung jamur itu yaitu ada di R4. Kita lihat di R4 yaitu if tanah terlalu lembab and batang tanaman busuk dan lingkungan mendukung jamur. Nah, berarti dapat kita ketahui setelah kita periksa tadi tanah terlalu lembab itu ada di F5 dan batang tanaman busuk itu ada di F2. Maka si C1-nya ini terpenuhi. Nah, selanjutnya ada langkah 3 yaitu evaluasi C2, kemungkinan penyakit busuk batang. Nah, kita cari dulu aturan yang menghasilkan kemungkinan penyakit busuk batangnya dan ternyata ada di R1. Nih, if daun menguning dari ujung and batang tanaman busuk dan kemungkinan penyakit busuk batang. Nah, setelah kita periksa fakta awal, daun menguning dari ujung itu ada di F1. F1 itu tadi di sini tuh, daun menguning dari ujung, dan untuk F2-nya itu batang tanaman busuk. Nah, maka C2 tadi terpenuhi. Selanjutnya langkah 4 kita bakal evaluasi tujuan. Nah, karena C1 tadi yang sebelumnya ini terpenuhi dan si C2-nya juga terpenuhi, maka R5 aktif, yaitu dapat kita simpulkan bahwa tanaman ini terserang jamur busuk batang. Nah, untuk kesimpulan sistem pakar ini melalui proses penelusuran dengan metode backward chaining tadi, sistem pakar ini berhasil menarik kesimpulan bahwa tanaman padi yang diamati terserang penyakit jamur busuk batang. Nah, kesimpulan ini kita dasarin pada kecocokan antara gejala yang dilaporin tadi, yaitu daun menguning dari ujung batang, batang tanaman busuk, pertumbuhan tanaman lamban, serta kondisi tanah yang terlalu lembab dengan aturan yang ada dalam basis pengetahuan sistem. Nah, sistem ini menelusuri dari kesimpulan akhir menuju kondisi-kondisi yang mendukungnya dan menemukan bahwa semua syarat dalam aturan yang relevan telah terpenuhi oleh fakta awal, sehingga kondisi lingkungan yang lembab dan batang tanaman yang busuk menciptakan situasi ideal bagi jamur penyebab busuk batang ini buat berkembang. Nah, selain itu juga kombinasi gejala yang muncul juga ini menyingkirkan kemungkinan penyakit lain dan memperkuat keyakinan terhadap diagnosis ini. Maka dengan demikian sistem ini memberikan kesimpulan bahwa penyakit utama yang menyerang padi si petani tadi adalah jamur busuk batang. Nah, dan hasil ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengambil langkah pengendalian cepat dan tepat. Jadi kita udah tahu penyebab padi dari petaninya itu karena jamur busuk batang. Nah, di sini juga ada rangkuman penelusurannya, yaitu dari tahap 1, tahap 1 tujuan atau kondisinya itu penyakit adalah jamur busuk batang, sumbernya tadi di R5, statusnya benar. Setelah itu ada tahap 2, lingkungan mendukung jamur, sumbernya itu ada di R4, yang mendukung
fakta awal F5 dan F2. Yang tahap ketiga itu ada kemungkinan penyakit busuk batang, yaitu sumbernya ada di rule 1 dengan fakta awal dan fakta yang kedua, yaitu statusnya benar juga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya berikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.